bersama tata kuatan. Bagi sekalian, kita lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurahkan dalam hubungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan umatnya di atas jalan yang jelas dan tidak ada yang berpaling dari jalan tersebut tentang orang-orang yang biasa. Bagi sekalian, perhatikan kami dengan langsung tentu bersama Ustaz Abu Aslam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majelis taklim Al-Jannah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga Ibu Dr. Rufi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di Senin pekan kedua di Majelis Taklim Al-Jannah dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum materi pagi hari ini berjalan lebih jauh, maka ada dua hal terlebih dahulu yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf atas keterlambatan kajian kita pagi hari ini. Yang kedua, suara kami yang masih belum optimal, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah talabul ilmi kita pada pagi hari ini. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Majelis Taklim Al-Jannah di Senin pekan kedua, materinya adalah membahas jadilah yang terbaik. Jadi menukil dari sebuah kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadilah yang terbaik. Jadi di dalam buku itu berisi tentang orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah, menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut catatan saya, terakhir kita sudah masuk pada orang yang terbaik yang nomor 7. Itu yang terakhir, bulan yang lalu
atau 2 bulan yang lalu. Siapa yang nomor 7? Seorang suami yang terbaik kepada istrinya. Betul ya? Jadi itu yang ke-7. Lalu bulan yang lalu kita tambahkan. Jadi 2 bulan yang lalu itu sikap suami kepada istrinya. Itu yang terbaik. Lah supaya adil, maka bulan yang lalu September saya tambahkan sikap suami kepada istri. Ya. Sikap istri kepada suami. Jadi kalau 2 bulan yang lalu Agustus itu suami kepada istri, yang September istri kepada suami. Jadi itu sama-sama masuk di nomor 7. Jadilah yang terbaik, orang yang terbaik, nomor 7. Hari ini kita akan masuk materi baru, bab baru. Jadilah yang terbaik sekaligus hari ini nomor 8 dan nomor 9. Apa itu yang nomor 8? Yang ke-8, orang yang terbaik adalah orang yang menyampaikan salam kepada orang lain. Orang yang menyampaikan salam kepada orang lain. Baik yang dikenal maupun yang belum dikenal. Baik yang dikenal maupun yang belum dikenal. Kenal, tidak kenal, sampaikan salam. Karena orang yang menyampaikan salam, kepada orang yang kenal maupun yang tidak dikenal, itu kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul muslim, muslim yang terbaik, ya, muslim yang terbaik, orang Islam yang terbaik itu. Baik, terus yang nomor 9 masih ada korelasinya. Yang ke-9 adalah orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah orang yang lebih dahulu menyampaikan salam. Jadi kalau bisa kita, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang yang pertama kali memulai salam. Bukan didahului, tetapi mendahului menyampaikan salam. Itu manusia terbaik itu. Menurut Allah dan menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mana dalilnya? Karena panjenengan sudah tulis hari ini 2 poin. Poin nomor 8 dan poin nomor 9. Intinya 2 poin itu tentang salam, mengucapkan salam. Maka kita akan bacakan 2 dalil. 2 dalil. Untuk yang nomor 8 dulu, kita kasih dalil. Apa tadi yang nomor 8? Menyampaikan salam orang yang kenal maupun yang tidak dikenal. Dalilnya di mana? Silakan dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Nah, nomornya 2693. Jangan ditutup karena nanti nomornya berdekatan semua. 2693. 2693. Ya, silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As, barang siapa radhiyallahu an bahwa siapa lelaki yang bertanya kepada bahwa siapa? Bahwasannya seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan ada seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi. Nama laki-laki ini tidak diketahui siapa namanya. Laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Silakan. Beliau menjawab. Apa pertanyaannya? Kok beliau menjawab? Belum ada. Iya, belum disebut. Amalan Islam yang terbaik. Baik. Amalan Islam gimana pertanyaannya? Bahwasanya seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan. Amalan Islam apa yang terbaik? Nah, itu baru pertanyaan.
Amalan Islam apakah yang terbaik? Ingat kata-katanya, terbaik. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ternyata amalan Islam yang terbaik itu ada dua, kata Nabi. Silakan. Satu, Beliau menjawab, satu, kamu memberi makan dan mengucapkan stop. Engkau memberi makan orang-orang miskin. Engkau memberi makan orang-orang miskin. Itu nomor satu. Yang kedua, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. nah, yang kedua adalah engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Saya tanya, berarti di dalam hadis ini manusia yang terbaik kata Nabi ada berapa Nabi? Apa saja? Satu, kok memberi salam. Nomor satu apa tadi? Memberi makan orang-orang miskin. Yang kedua, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 9. Kan 2 poin langsung ya. Baik, poin yang ke-9 dalilnya, silakan dibuka. Dalilnya yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2703. Silakan. 2703. Ayo. Baca. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Kita dengarkan sabdanya. Sahih Targhib wa Tarhib 2703. Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Silakan. Sesungguhnya orang yang paling pantas mendapat rahmat Allah adalah orang yang memulai mengucapkan salam kepada mereka. Sebenarnya terjemahan yang betul bukan begitu. Sebenarnya kalau kita lihat teks Arabnya yang benar itu begini. Kita lihat, inna awlan nasi, sesungguhnya orang yang lebih utama billahi, di sisi Allah. Itu mestinya begitu. Bukan orang yang paling pantas mendapatkan rahmat Allah, tetapi arti yang benar, sesungguhnya orang yang lebih utama di sisi Allah. Ingat kata-kata lebih utama. Saya ulang, lebih utama. Saya ulang sekali lagi, lebih utama di sisi Allah. Siapa itu? Orang yang pertama kali memulai mengucapkan salam. Mudah-mudahan yang dimaksud dalam hadis ini kita yang ada di majelis ini. Baik, berdasarkan 2 dalil yang kita dengarkan tadi, maka pelajaran yang bisa kita ambil ada 2, Bapak Ibu sekalian. Tapi panjang, sekalipun 2 tapi panjang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah keutamaan menebarluaskan salam. Apa keistimewaan menyebarluaskan salam? Dikit-dikit ketemu orang, Assalamualaikum. Dikit-dikit ketemu orang, Assalamualaikum. Apa istimewanya? Apa keutamaannya? Itu nomor 1. Yang nomor 2, Bapak Ibu, yang akan kita bahas adalah adab menyampaikan salam. Jadi ada etika, ada adabnya menyampaikan salam itu. Baik. Sekarang kita bahas yang nomor 1 lebih dahulu ya. Keutamaan menebar luaskan salam. Mudah-mudahan dengan kita melihat keutamaannya ini, kita semakin termotivasi untuk selalu menebar luaskan salam. Jadi tidak perlu sungkan, tidak perlu kita merasa takut. Kalau memang kita tahu itu saudara kita, maka sampaikan salam. Ya, bukan dengan kalimat-kalimat yang lain seperti pagi Pak, sore Pak, ya apa kabar? Tidak. Tetapi salam.
bukan kalimat-kalimat yang lain. Ya, baik. Jadi keutamaannya besar. Mudah-mudahan kita termotivasi dengan keutamaan-keutamaan ini. Satu, keutamaannya. Yang pertama, keutamaan menebarluaskan salam. Yang pertama adalah orang yang menyebarluaskan salam berarti dia telah melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menyebarluaskan salam berarti dia telah melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim. Nomor asli, buka Sahih Muslim. Nomor asli 2066. 2066. 2066. Sahih Muslim 2066. Ayo dibaca. Kita dengarkan. Ayo dari Abu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Baca. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Lalu aku mendengar dia berkata, Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami 7 perkara. Ulang lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami 7 perkara. Jadi ada 7 perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti saya mau tanya sama panjenengan, hukum asal perintah itu apa, Bapak Ibu? Wajib. Hukum asal perintah itu wajib. Ya, berarti 7 ini wajib. Apa saja? Sahih Muslim 2066. 1, Pak Dedi, ayo. Silakan. Melarangnya. Dan nggak apa-apa. Boleh dilanjutkan. Ulang lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami 7 perkara. 7 perkara yang diperintah. Terus Dan melarang kepada kami 7 perkara juga. berarti kalau 7 itu dilanggar, yang dilarang berarti haram. Apa yang diperintah? Silakan. Beliau memerintahkan 1, mengunjungi orang sakit. mengunjungi orang sakit. Lanjut 2, 2, mengantarkan jenazah. mengantarkan jenazah. Yang ketiga, 3, mendoakan orang bersin. mendoakan orang bersih. Nomor 4, 4, menepati sumpah. menepati sumpah. Nomor 5, 5, menolong orang yang teraniaya. menolong orang yang terzalimi, teraniaya. Nomor 6, memenuhi undangan. nah wajib memenuhi undangan. Yang terakhir, 7, menebarkan salam. menebarkan salam. Maka panjenengan yang suka menyebarluaskan salam berarti panjenengan melaksanakan perintah Nabi. Saya yakin Bapak Ibu dalam hati pasti bertanya, memangnya kalau kita sudah melaksanakan perintah Nabi, apa yang Allah berikan kepada kita? Oh besar. Apa itu? Coba Pak Dedi buka Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor 7280. Bukhari 7280. Kenapa? Lo apa lagi? Apa? Yang mana? Yang 7 tadi dah. Oh, dicatat tadi. Oh, nanti kan dapat PDF-nya. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. 7 perkara yang diperintahkan oleh Nabi. 1, kembali lagi. Yang pertama, menjenguk orang sakit. Yang kedua, mengantarkan jenazah. Yang ketiga, mendoakan orang bersih. Nomor 4, menepati sumpah. Yang nomor 5, menolong orang yang terzalimi. Ditulis kabel. Nomor 6, tahu gitu. Memenuhi undangan. Nomor 7, ngerti? Menebarluaskan salam. Selesai kan? Selesai kan? Baik, selesai. Sekarang perhatikan aja baik-baik. Perhatikan aja. Ya. Sampai mana tadi? Kepotong airnya tadi. Ini sudah menggebu-gebu misalnya. Sampai mana? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian
menebarluaskan salam berarti Bapak Ibu telah melaksanakan perintah Nabi. Berarti Bapak Ibu telah mentaati perintah Nabi. Terus pertanyaannya, kalau kita memenuhi perintah Nabi, apa yang kita dapatkan? Pengen tahu yang kita dapatkan? Buka Sahih Bukhari, nomornya 7280. Ya, Bukhari nomor 7280, 7280. Bukhari 7280. Jangan ada yang tanya lagi ya. Ya, silakan. Ayo silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya setiap umatku masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Setiap umatku, kullu ummati yadkhuluna jannah. Ulang Pak Dedi. Setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang nggak pengen masuk surga. Jangankan kita yang kaget, sahabat juga kaget. Apa ada orang nggak pengen masuk surga? Kan nggak ada. Ternyata apa jawaban Nabi? Ada orang yang bertanya. Silakan. Para sahabat bertanya, Qila man wa man ya'ba ya Rasulullah. Silakan. wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan? Siapakah orang yang enggan? Orang yang nggak pengen masuk surga itu? Apa jawaban Nabi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Silakan. siapa yang taat kepadaku masuk surga. Siapa yang taat masuk surga, yaitu jaminannya. Termasuk panjenengan mengerjakan yang 7 tadi. Ya, yang 7 tadi. Menjenguk orang sakit, ngantarkan mayit, mendoakan orang bersih, memenuhi undangan, menepati sumpah, apa lagi tadi? Menolong orang yang terzalimi, termasuk menebarluaskan sawab. Itu perintah. Anda mentaati perintah Nabi, maka jaminannya adalah apa barusan? Surga. Siapa yang memenuhi perintahku, maka dia masuk surga. Lalu kata Nabi, silakan, waman asani faqad aba. Silakan. Dan siapa yang membangkang aku, berarti ia enggan. Nah, siapa yang tidak mematuhi perintahku, itulah orang yang enggan masuk surga. Kembali ke materi kita. Berarti orang yang menebarluaskan salam termasuk memenuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, keutamaan nomor 2. Keutamaan yang kedua adalah orang yang suka menebarluaskan salam, maka nanti di akhirat masuk surga dengan selamat. Masuk surganya nggak susah-susah, langsung dengan selamat. Masuk surga dengan selamat. Mana dalilnya? Baca Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Ayo. Nomornya 2697. 2697. Baca. Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam. Ayo. Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Silakan. wahai sekalian manusia, Apa itu? sebarkanlah salam. 1. Menebarluaskan salam. Nomor 2, Pak Dedi. Berikanlah makan orang miskin. Berikan makan orang miskin. Nomor 3. Dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Maksudnya sholat apa ini? Tahajud. Berarti ada 3 ya. Ada 3 amalan. Nomor 1, menebarluaskan salam. Nomor 2, memberi makanan orang miskin. Jangan pelit. Yang nomor 3, sholat tahajud. Maka Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. 3 amalannya. Masuk surga dengan selamat.
Nomor 1, tebarkan salam. Kemanapun, di majelis taklim, di masjid, di jalan, ketemu saudara kita, Assalamualaikum, tebarkan salam. Terus memberi makan orang miskin, terutama hari-hari seperti ini, hari Senin, memberi buka puasa orang yang sedang berpuasa sunnah, Senin Kamis, begitu. Termasuk juga ada istilah Jumat berkah, mengirimkan makanan untuk mereka yang setelah sholat Jumat. Nah itu, termasuk suka ngirim makanan ke para penunggu pasien rumah sakit. Lah mereka kan juga butuh makan, bukan hanya yang sakit saja pasiennya, tapi penunggunya. Nah, kita berikan mereka maka berikan makanan kepada orang-orang miskin. Nah, lalu yang ketiga, sholat malam di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Baik, kita lanjutkan sekarang keutamaan nomor 3. Saya tutup sampai 3 aja keutamaannya. 3, orang yang suka menebarluaskan salam, pahalanya banyak. Orang yang suka menebarluaskan salam, pahalanya banyak. Banyak pahalanya. Apa pahalanya? Kita dengarkan nih. Pahala menebarluaskan salam. Pahalanya, mari kita dengarkan, buka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2710, 2710, 2710. Silakan baca dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mengucapkan, Apa kata laki-laki itu? Assalamualaikum. Setelah laki-laki itu mengucapkan Assalamualaikum, apa jawaban Nabi? Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membalasnya. Terus, Kemudian orang itu duduk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk orang itu berapa? dia mendapatkan 10. 10 pahala. Lanjut, orang kedua. Kemudian datang yang lainnya dan mengucapkan, Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu beliau membalasnya. Terus, Lalu orang itu duduk maka Nabi berkata, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, dia mendapatkan 20. 20. Karena pakai warahmatullah. Lanjut. Kemudian datang yang lain lagi dan mengucapkan, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dijawab oleh Nabi, lanjut. Lalu beliau membalasnya. Lalu orang itu duduk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia mendapatkan 30. 30. Ya. Orang kalau salamnya lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu 30. Terus yang jawab sama. Kalau misalnya saya ucapkan ke Pak Harto, Assalamualaikum, Pak Harto menjawab Waalaikumsalam warahmatullah, beliau nambahi 1. Saya dapat 10, Pak Harto dapat 20. Kalau saya mengucapkan kepada beliau Assalamualaikum warahmatullah, beliau jawabnya sempurna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka saya dapat 20, beliau dapat 30. Kalau saya jawab sempurna, saya mengucapkan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau menjawab sempurna ditambahi 1. Beliau menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, pakai nambahi wa maghfiratuh, semoga Allah mengampuni kalian. Itu beliau dapat 40, saya dapat 30. Lu memangnya boleh Ustaz nambahi salam? Nanti tak jelaskan. Jangan ditulis dulu. Ini tak kasih bocoran dulu. Boleh. Intinya boleh. Dalilnya apa? Nanti saya jelaskan. Baik. Sekarang kita akan masuk adab menyampaikan salam. Adab menyebar luaskan salam. 1. Yang pertama ini. Yang pertama, jadilah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Jadilah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Jadilah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi kalau ketemu sama orang,
Jangan didulu. Kita yang harus mendahului. Ayo, dalilnya di mana tadi? Sudah ditulis awal-awal, mulai dari awal kajian tadi. Jadilah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Dalilnya di mana? Sahih Targhib wa Tarhib nomor berapa? 2693. Nah, 27. Hah? 27 kan? Iya, 03. Yang pertama kali. Ya, lebih utama. Lebih utama. Pertama kali. 2703. Kan hari ini kan ada 2 poin kan? Ya. Poin 8 sama poin 9. Poin 8 itu apa judulnya? Orang yang Amalan terbaik adalah orang yang mengucapkan salam, kenal atau tidak. kenal atau tidak, kan gitu ya. Terus yang nomor 9, Yang memulai orang yang pertama kali memulai. salam. Nah itu yang nomor 9 itu dalilnya di mana? 2703. 2703 Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Jadi yang nomor 1 adab menyampaikan salam adalah jadilah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Orang yang pertama kali mengucapkan salam. Sahih Targhib wa Tarhib 2703 dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nomor 2. Nah, ya ini yang tadi saya kasih bocoran, yang tadi tak singgung, sekarang yang nomor 2. Apa itu yang nomor 2? Disunnahkan menjawab salam dengan yang lebih baik. Disunnahkan menjawab salam dengan yang lebih baik. Lebih baik. Jadi kalau kita dapat salam, Assalamualaikum, kita jawab yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Tambahkan 1 Bapak Ibu. Kalau ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, tambahkan 1. Waalaikumsalam, jangan waalaikumsalam loh ya, tetapi di dhamma. Waalaikumsalam, kumussalam. Rata-rata saya sering kali mendengar waalaikumsalam. Mimnya dimatikan. Jangan. Digandeng. Waalaikumsalam. Itu. Jadi jangan dipotong. Waalaikumsalam. Jangan. Ya, ada enggak yang dimatikan gitu? Banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Itu. Waalaikumsalam. Kumnya dimatikan. Mestinya mimnya di dhamma, disambung sama sin. Jadi ditasdid. Waalaikumsalam. Nah, itu yang betul. Ayo tes. Saya tes. Bapak-bapak di depan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, jadi dibaca itunya. Domannya dibaca, jangan dimatikan, jangan disukun. Jangan. Kita ulang. Jadi kalau kita mendapat salam lengkap, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya tambahkan 1 lagi. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah, ditambahkan wa maghfiratuh. Mana dalilnya? Dalilnya silakan dibuka An-Nisa 86. Dibuka surat nomor 4 An-Nisa. Surat nomor 4 An-Nisa ayatnya 86. An-Nisa 86. Allah Ta'ala berfirman. An-Nisa 86. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Silakan. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. dengan lebih baik atau Balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. atau minimal sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bodoh.
Kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Sama. Tapi yang paling bagus itu ditambahkan. Ya, sebagaimana tadi yang dibaca Pak Arto tadi, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik. Nah, itu ya. Yang parah itu begini, yang parah. Ada orang jawab salam, kelihatannya keren, padahal salah kaprah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmah. Ya. Warahmah. Ada enggak? Dia tidak melibatkan nama Allah. Dia tidak mengatakan warahmatullah, warahmatullah, tullah, nggak disebut, tullah, nggak disebut. Yang dibaca waalaikumsalam warahmah. Keren tapi ngawur. Ya. Memangnya ingin mendapatkan rahmatnya siapa? Rahmatnya siapa yang kita harapkan? Allah. Ya sebutkan nama Allah. Apa susahnya? Apa beratnya? Kita menyebut nama Allah. Sebutkan warahmatullah. Ya, baik. Dalil yang lain kata para alim ulama disunahkan berdasarkan ayat di atas An-Nisa ayat 86. Para alim ulama mengatakan diperbolehkan menambahkan wa maghfiratuh. Wa maghfiratuh. Itu ya, boleh. Apa artinya wa maghfiratuh? Semoga Allah mengampunimu. Semoga Allah memberikan ampunan kepadamu. Nah itu boleh ditambah. Nomor 3 sekarang adabnya. Nomor 3 disunahkan mengeraskan suara ketika mengucapkan salam. Yang keras Pak kalau salam, kecuali ibu-ibu, karena suara wanita bisa menimbulkan fitnah, maka tidak boleh dikeraskan untuk wanita. Dikhawatirkan suaranya bisa menimbulkan fitnah. Memangnya suara wanita itu aurat, Ustaz? Suara wanita ini tidak termasuk aurat. Buktinya banyak wanita di zaman Nabi yang bertanya langsung kepada Nabi. Lah kalau aurat, mestinya dia tidak boleh tanya sama Nabi. Berarti suara wanita itu tidak masuk aurat. Akan menjadi fitnah kalau suara wanita itu mendayu-dayu, dilemah lembut. Assalamualaikum. Ya, kayak gini nggak boleh. Ya, biasa aja. Assalamualaikum. Ya, seperti itu ya. Baik, ditelepon. Saya telepon suaminya. Assalamualaikum. Yang angkat istrinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya. Nggak boleh. Bingung Ustaz. Iki lanang dadi wedok. Bingung. Iya. Jadi nggak boleh. Iya. Untuk wanita. Laki-laki keraskan. Lah ini aneh. Laki-laki ketemu di mall. Dia tahu orang itu biasa ikut taklim. Nyampaikan salam. Assalamualaikum. Sing banter. Assalamualaikum. Meskipun Cina-Cina itu keren nggak apa. Saya pakai ilmu ini repot. Ya. Gak usah pakai ilmu ini syariat Islam. Ini yang namanya syiar Islam. Maulid itu bukan syiar Islam. Islamirat itu bukan syiar Islam. Oleh apa kamu ngadakan itu? Tapi salam ini syiar Islam. Oh lali nih suara kontak lali. Lupa. Besok akhirnya urus. Saya itu gak bisa ceramah pelan itu soalnya. Iya. Bapak Ibu sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Ini namanya syiar Islam, salam. Jadi orang Islam yang baik, yang berakhlak, itu syiar Islam. Lah kalau kamu ngadakan acara-acara bid'ah ini, syiar Islamnya di mana, Mas? Tidak ada syiar Islam. Syiar Islam itu adzan, itu syiar Islam. Adzan,
Itu azan. Pergi ke masjid, Anda jalan kaki ke masjid, semua orang pada tahu, Jumatan berduyun-duyun jalan ke masjid, itu syiar Islam. Itu termasuk menebarluaskan salam. Ini syiar Islam. Jangan malu. Iya, jangan malu. Kita lanjutkan. Ya, seperti itu ya. Mereka. Saya pernah ngajak keluarga makan di satu tempat, salah satu resto. Ternyata ada orang ketemu, saya nggak tahu itu mungkin dari daerah tertentu ya. Itu ketemu Horas. Apa Horas ini? Apa Horas? Batak ya, orang Batak ya. Horas. Dikeraskan, kita yang makan noleh. Iya kan? Mereka biasa mereka. Kenapa kita kok yang jelas-jelas syariatnya benar, dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga? Kenapa kok tidak dikeraskan? Jadi kalau ketemu, Assalamualaikum. Termasuk Anda naik pesawat, ya, atau misalnya naik bis, naik kereta, begitu masuk, Assalamualaikum. Meskipun Anda dianggap ngamen, nggak apa-apa. Ya, ngamen aja Assalamualaikum. Ya, seperti itu. Ya, yang keras. Sunnahnya yang keras. Kenapa? Baca dalilnya riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ada enggak? Kitabnya enggak ada. Yang ini aja deh, Pak Dedi. Baca yang ini aja deh. Antum baca yang ini aja. Ini dari Sabit. Ayo dibaca. Dari Sabit bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia berkata, iya, aku pernah datang ke sebuah majelis yang di situ ada Ibnu Umar, iya, radhiyallahu anhu. Iya. Kemudian dia berkata kepadaku, idza sallamta fa'asmi fa innaha tahiyatun min indillah mubarakatun thayyibatun. Silakan. Apabila engkau mengucapkan salam. Ulang lagi yang keras. Apabila engkau mengucapkan salam. Apa kata Ibnu Umar? Maka perkeraskanlah. Perdengarkan salammu. Lanjut. Karena salam merupakan penghormatan dari Allah yang berbarokah dan baik. Salam itu berkah, penuh kebaikan, yang keras. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? Adab menyampaikan salam nomor 4. Yang nomor 4, ucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Ucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Ayo, nomor berapa tadi dalilnya? Betul. Sahih targhib wa tarhib nomor 2693. Materi nomor berapa hari ini yang tadi itu? 8. Betul. Sahih targhib wa tarhib 2693. Saya tambahkan satu lagi. Minta tolong Pak Dedi. Riwayat Imam Ahmad, ketik nomor asli Imam Ahmad. Nomornya 3482. Diketik dulu 3482. Cari Musnad Imam Ahmad. Ayo. Baca. Dari Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu. Betul. Abdullah bin Mas'ud. Betul. Ya, silakan. Ayo. Dari Al-Aswad bin Yazid berkata, sholat telah didirikan di masjid. Terus. Lalu kami datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Terus. Tatkala orang-orang ruku. Lanjut. Abdullah pun ruku. Nah, langsung poin aja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Cari, ya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Isinya langsung. Sesungguhnya dari tanda-tanda kiamat. Ulang lagi. Sesungguhnya dari tanda-tanda kiamat. Ini tanda-tanda kecil, bukan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil. Karena kiamat itu punya tanda-tanda. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Bedanya apa? Kalau tanda kiamat, tanda besar kiamat, itu peristiwa-peristiwa yang terjadi yang di zaman kita, di zaman Nabi belum terjadi. Tapi akan terjadi nanti di akhir zaman. Dan kejadiannya tidak dianggap wajar. Contohnya, turunnya Isa,
keluarnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, matahari terbit dari arah terbenamnya, ini tanda besar. Sekarang belum, Isa belum turun, Dajjal belum keluar, jadi ini besar. Nggak, kejadiannya ketika muncul itu tidak seperti biasanya. Sedangkan kalau tanda-tanda kecil beda. Tanda-tanda kecil ini adalah tanda kecil kiamat ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai di zaman Nabi sampai nanti kiamat. Dan ketika muncul, ketika keluar dianggap biasa. Dianggap biasa. Ya. Makanya saya punya judul materi ini, saya bahas rutin di beberapa tempat. Ya, tentang ensiklopedia hari kiamat. Ya, ensiklopedia hari kiamat. Di antaranya di Masjid Ramadan Araya, Kota Malang. Terus kalau di Surabaya, di perumahan Taman Dika, Sidoarjo, Gedangan, Buduran, perumahan Taman Dika. Ya, termasuk setiap hari Rabu pagi pada subuh di Musola Al-Hidayah Ampel Melati. Nah itu daerah Ampel, Kak Mas Mansur. Nah itu berarti Rabu besok lusa. Nah itu tentang kiamat, itu tanda-tanda kiamat. Rutin itu terus. Jadi kalau kemarin itu tanda-tanda kiamat, pekan yang lalu banyaknya orang yang mati mendadak. Ya. Terus nanti yang berikutnya ini besok pekan depan ini besok lusa ini banyak orang yang mengharap kematian karena beratnya cobaan. Saking beratnya cobaan pengen mati. Ya, seperti itu. Lah itu tanda-tanda kiamat. Ada lagi yaitu banyaknya zina, banyaknya peminum khamr. Lah yang akan dibaca Pak Dedi ini sudah pernah kita bahas. Ya, silakan. Apa itu tanda-tanda kiamat? Ya, silakan. Sesungguhnya dari tanda-tanda kiamat adalah apa itu? Apabila ucapan salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Nah itu tanda kiamat berarti. Jadi dia nyampaikan salam, nek kenal toh. Jadi kalau tidak kenal, dia nggak nyampaikan salam. Loh Pak itu kan lah aku gak kenal ya, sungkan. Loh, ya ini tanda kiamat. Kiamat besar semakin dekat. Kiamat besar semakin dekat. Nah itu ya. Makanya kenal, tidak kenal, sampaikan salam. Ternyata Ustadz saya dapat telepon. Lah kan kita disuruh menyampaikan salam. Assalamualaikum. Dia malah jawab selamat pagi. Saya baru tahu kalau itu orang Nasrani. Gimana Ustadz? Anda nggak dosa. Wong Anda tidak tahu. Yang penting Anda sampaikan salam. Perkara kalau dia dulu yang menyampaikan Assalamualaikum, jangan dijawab Waalaikumsalam. Cukup dijawab Alaikum. Gitu aja. Nggak perlu Waalaikumsalam, apalagi komplit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. RT-nya Kristen, ada nggak RT Kristen? RW-nya Kristen, nyampaikan pidato 17-an, Assalamualaikum, fase lagi, terus jamaahnya Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah, cukup dijawab Waalaikum. Itu aja. Paham sampai di sini? Ya. Jadi jangan menjawab salam mereka dengan yaitu waalaikum, waalaikumsalam, jangan. Tapi jawablah waalaikum gitu aja. Atau alaikum gitu aja. Baik. Jadi nggak pakai ucapan salam, nggak pakai waalaikumsalam, salamnya itu nggak pakai. Cukup waalaikum gitu aja. Atau alaikum gitu aja. Baik, kita lanjutkan. Lah kalau saya RT Ustaz, saya RW, saya disuruh ngasih pidato Ustaz. Warga saya ada yang Kristen. Ucapan salam saya gimana Ustaz? Nah, nanti sabar. Kadang-kadang keterlaluan, kelewat batas, ditambahi, ya. Om Santi Om. Ya, Om kemana Om? Ya, salam kebajikan, ya, namo budaya, ya, salum, ya. Ini lontor akidah kita, ya. Pemimpin kok kayak begini, nggak boleh, ya. Harus jelas pemimpin itu. Ada nggak pemimpin kita yang kayak begini? Makanya hati-hati nih milih.
Kita lanjutkan. Lalu siapa dia presiden, dia gubernur, warganya kan tidak muslim semua. Nanti tak jawab, ada aturan mainnya nanti. Ya, kita lanjutkan. Apalagi pakai ditambahi salam sejahtera bagi kita semua. Ngapain? Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ngapain? Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 5. Adab menyampaikan salam. Nomor 5. Disunahkan orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang jalan. Disunahkan orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang jalan. Sudah? Koma. Orang yang jalan kepada orang yang duduk. Orang yang jalan kepada orang yang duduk. Koma. Orang yang jumlahnya sedikit kepada orang yang banyak. Orang yang jumlahnya sedikit kepada orang yang banyak. Dan terakhir, orang yang usianya muda kepada orang yang usianya lebih tua. Ya. Orang yang usianya muda kepada orang yang usianya lebih tua. Ya. Panjenengan berapa usia Bapak? Pak Arto berapa? 73. Yang lebih muda menyampaikan salam kepada yang lebih tua. Iya. Ini ya Pak Arto. Kita lanjut. Dalil, tulis. Sahih Muslim nomor 2160. Sahih Muslim 2160. Ayo dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yusallimu rakibu alal mashi wal mashi alal qaidi wal qalilu alal kathiri. Silakan. Orang yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada pejalan kaki. Anda naik mobil, ada saudara kita lagi jalan kaki, buka kaca Anda, assalamualaikum. Yang berkendara kepada yang jalan. Anda naik motor, sampaikan salam kepada yang jalan, assalamualaikum. Jangan diganti salamnya. Jangan. Jangan. Salam modern. Banyak nggak yang model gini? Dulu belum punya mobil, wah suka nyampaikan salam. Begitu punya mobil, salamnya ganti. Berarti tambah soge, bukan semakin dekat. Ya, dekat dengan syariat Islam, mengikuti ajaran Nabi, semakin jauh dari tuntunan Nabi. Itu pun kacanya ditutup. Apa kaca mobilnya? Gak dibuka. Ya, iya, nggak punya adab ini namanya. Ya, buka seperti itu. Ada lagi jamaah kita. Saya mendapat beberapa kali teguran para satpam perumahan karena saya menyampaikan kajian di perumahan tersebut. Ada beberapa perumahan, termasuk perumahan diantaranya kalau Surabaya Palm Spring, termasuk Puri Kencana Kara. Nah itu termasuk juga beberapa perumahan, termasuk Royal Resident, ya, termasuk juga ini mana ini Puri Surya Jaya. Nah, saya pernah dapat teguran, Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, saya mau tanya.
Hukumnya jawab salam itu apa Pak Ustaz? Wajib. Kalau nyampaikan salam, oh sunnah. Nyampaikan salam itu sunnah. Hukumnya sunnah yang ditekankan. Sekalipun itu perintah, tapi kata para ulama itu sunnah yang ditekankan. Cuman kalau jawab, wajib. Iya. Kenapa Pak? Kenapa? Saya itu kalau nyampaikan salam ke jamaah panjenengan, salam saya itu tidak pernah dijawab. Apa karena saya nggak jenggotan Pak Ustaz? Apa karena celana saya nggak cingkrang Pak Ustaz? Coba. Oh tidak benar. Nanti saya kalau taklim tak ingatkan jamaah saya. Nggak benar. Itu tidak ada. Kecuali jika dia tidak berjenggot. Nggak ada kata-kata itu. Nggak ada. Selama dia muslim, maka jawab salamnya. Kecuali ada satu kata Nabi. Nah ini kitabnya di sini. Bahwa Ibnu Majah jilid 1 buat sini. Ibnu Majah. Kecuali satu. Orang yang suka mengingkari takdir. Jadi panjenengan kalau ketemu orang yang tidak percaya rukun iman nomor 6, tidak percaya takdir, jadi dia beranggapan semua yang terjadi di muka bumi ini adalah karena upaya kita, bukan takdirnya Allah. Itu kata Nabi, kalau ketemu jangan dijawab salamnya. Kalau sakit jangan dijenguk. Coba. Ibnu Majah tulis nomornya, kecuali ini. Baru Anda kasih, yaitu pelajaran sama dia. Kecuali ini, orang yang menolak takdir. Sebentar. Menolak takdir. Menolak takdir. Sebentar. Jilid 1. Hadisnya nomor nah ini halaman 99. Nah kalau kalian bertemu dengan mereka, maka jangan sampaikan salam kepada mereka. Kalau sakit, jangan dikunjungi. Terus, kalau mereka meninggal, kita tidak boleh nyolati. Kata Nabi, itu mereka yang menolak takdir. Coba, Pak Dedi, jilid 1 carikan. Saya carikan di ini saya, file saya. Baik, mumpung ketemu sekalian, jadi supaya panjenengan tahu bahwasanya ternyata ada pengecualian kepada mereka ini yang suka menolak takdir, tidak percaya dengan rukun iman yang nomor 6. Nah ini takdir. Baik, kelompoknya namanya Qadariyah. Qadariyah itu orang yang menolak takdir. Nah, dalilnya riwayat Ibnu Majah, nomor hadisnya bukan Sahih Targhib wa Tarhib. Kita lewati dulu sambil menyusul. Tolong saya diingatkan nanti ya. Coba nomor 7. Coba. Sebentar. Sekarang adab yang nomor berapa Bapak Ibu? 6 ya. Adab yang nomor 6. Adab yang nomor 6 adalah tetap menebarluaskan salam. Walaupun terhalang dengan tembok, lama, pohon, dan batu. Ya, ketemu. Yang tadi, janji saya, Ibnu Majah nomor 75. Ibnu Majah nomor 75. Baca Pak Diri.
Yang tadi, yang nolak takdir, mundur dikit materinya. Yang nolak takdir, kalau ketemu jangan sampaikan salam. Bahkan salamnya jangan dijawab. Silakan. Nomor 75. Ayo. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nomor 75. Silakan. Sesungguhnya, ya, majusi dari umat ini adalah para pendusta terhadap takdir Allah. Terus majusi, lanjut. Jadi jika mereka sakit, maka janganlah menjenguk mereka. Kalau mereka sakit jangan dijenguk. Ini Muslim tapi nolak rukun iman ke-6. Itu kata Nabi, majusi pada umat ini. Majusinya umatku itu yang nolak takdir. Nah, itu sampai dikatakan gitu. Terus lanjut. Jika mereka mati, maka janganlah kamu mengantar jenazah mereka. Terus. Jika kalian bertemu, maka jangan memberi salam kepada mereka. Kayak gitu. Termasuk jangan jawab salamnya. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka ini dihajar, diboikot. Ya. Baik. Masih ada Pak Dedi? Udah ya. Bahkan ada tambahan. Kalau meninggal, nggak usah disolati karena dia imannya cacat. Ya. Tidak mengimani rukun iman yang nomor 6. Kita lanjutkan yang tadi nomor 8. Tetap menebarluaskan salam sekalipun terhalang dengan tembok. Terus pohon. Terus nomor 6. Nomor 6 ya? Nomor 6. Dalilnya di mana? Dalil Abu Dawud nomor 5200 jilid 3. Abu Dawud nomor 5200. Ayo. Abu Dawud nomor 5200. Cepat dikit Pak Harto. Ayo, 5200. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. apabila seseorang di antara kalian berjumpa dengan saudaranya, Iya. orang lain, Iya. maka hendaklah ia mengucapkan salam padanya. Salam terus. Dan apabila di antara mereka ada sebuah pohon, Tembok dan batu, bahkan batu ini. Lanjut. kemudian mereka berjumpa lagi, Ketemu lagi orangnya, orang yang sama. Lanjut. maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam. Sekarang saya nyampaikan salam ke Pak Harto. Terus Pak Harto keluar, terhalang sama dinding rumah Dr. Rufi. Ketemu Pak Harto lagi. Assalamualaikum. Saya masuk mobil, ketemu beliau lagi. Assalamualaikum. Di jalan lampu merah, ketemu lagi sama beliau. Assalamualaikum. Gitu. Iya tetap. Meskipun terhalang batu. Sampai kayak begitu Bapak Ibu. Meskipun kita dirasanya orang balak-balik salam. Ini itu ya, nggak apa-apa. Nggak usah takut. Tunjukkan dalil Abu Dawud 5200. Suruh baca. Ya. Karena saya tidak punya bukunya. Sekarang nomor 7. Diperbolehkan laki-laki mengucapkan salam kepada wanita. Boleh. Diperbolehkan laki-laki mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram. Wanita yang bukan mahram. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Lagi, asalkan terhindar dari fitnah. Asalkan terhindar dari fitnah. Contohnya kayak apa? Contohnya yang bisa menimbulkan fitnah itu, saya sendirian ketemu dengan ibu-ibu yang sendirian. Ya, saya nyampaikan salam atau ibu itu nyampaikan salam ke saya. Jangan-jangan. Ini bisa menimbulkan fitnah. Contoh ini, saya bersama istri saya. Lalu ibu-ibu sendiri nyampaikan salam kepada saya. Boleh, karena saya lagi nggak sendirian. Paham? Atau saya sendirian, ibu-ibu berdua atau bertiga, saya melewati ibu-ibu. Gimana tadi tata caranya, adabnya? Yang jumlahnya sedikit menyampaikan kepada yang jumlahnya, yaitu saya nyampaikan salam ke ibu-ibu
nggak apa-apa, karena panjenengan tidak seorang diri, tapi ada teman yang lain. Itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau sendiri-sendiri. Baik, mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka Abu Dawud lagi. Nomor 5204. 5204. Baca. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia berkata, marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina. Silakan. Dari Asma bin Yazid, dia berkata, Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan melintasi kami. Terus Dalam kumpulan beberapa wanita. itu dalam apa Pak Harto? Ulangi dikit. Nabi pernah melewati kami dalam apa? Dalam kumpulan wanita, beberapa wanita. Berarti kumpulan, tidak seorang diri. Sekumpulan. Nabi sendiri melewati sekumpulan wanita. Lanjut Pak Harto. Kemudian beliau mengucapkan salam pada kami. Gak apa-apa, karena itu sekumpulan wanita. Yang sedikit nyampaikan salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Nomor berapa sekarang? 8. Nomor 8. Disunahkan untuk sering-sering kirim salam. Kirim salam. Sering-sering kirim salam. Disunahkan untuk sering-sering kirim salam. Dalilnya ditulis saja, nanti saya jelaskan. Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud nomor 5231. 5231. 5231. Itu sebenarnya harus tahu ini Bapak Ibu. Yang betul itu, yang bagus itu harus tahu dhamir dalam bahasa Arab. Contoh, Pak Dedi bilang sama saya, Abu Aslam, kirim salam kepada putranya ya, Aslam. Tolong sampaikan salam saya ke putra panjenengan yang namanya Aslam. Pak Dedi laki-laki, saya laki-laki, putra saya juga laki-laki. Maka ketika ketemu anak saya, kamu dapat salam dari Pak Dedi. Jawabannya anak saya, begini jawabannya. Alaikassalam wa alaihissalam. Untukmu salam dan untuknya salam. Untukmu, mu itu saya bapaknya. Karena laki-laki, alaika, bukan alaiki, pakai K. Karena laki-laki, makanya harus ngerti bahasa Arab ini. Harus tahu, kata ganti, domir, kata ganti. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kata ganti itu apa biasanya? Ya. Him, terus his, her. Nah itu ya, ini juga gitu. Alaikassalam, saya dulu. Terus wa alaihissalam, hi. Ya, hi itu kata gantinya untuk laki-laki. Wa alaihi nyambung, wa alaihissalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Contoh, ibu-ibu bilang sama saya, Abu Aslam kirim salam sama istrinya ya, Ummu Aslam. Saya nanti pulang tak sampaikan, kamu dapat salam dari ibu-ibu, dari akhwat namanya ini misalnya A misalnya. Istri saya menyampaikannya begini, istri saya. Karena yang bawa itu saya, perantaranya saya. Alaikis salam pakai ki, bukan pakai k. Karena alaika, saya laki-laki. Alaikas salam wa alaihas salam. Pakai h. Waduh kok repot ngurus. Ya. Ayo paham nggak kira-kira? Jadi harus tahu kata ganti mu laki-laki sama mu perempuan, nya laki-laki sama nya perempuan. Mu laki-laki k, mu perempuan ki, sedangkan nya laki-laki hi, nya perempuan h. Ayo, saya bilang, Pak, tak tes.
Siapa ini enaknya? Nunduk semua ini. Ya, Mas Hairul, saya tes. Mas Hairul punya putra nggak? Punya. Namanya siapa Mas Hairul? Rosin. Putrinya kan satu letting sama putri saya kan? Satu letting. Ya. Saya tanya, Mas kirim salam ke putra panjenengan, namanya Mas Rosin. Ketika panjenengan sampaikan, jawaban putra panjenengan apa mestinya? Ayo. Iya, dari saya. Betul, alaika salam bapaknya dulu. Wa alaihi salam, lanjutkan warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang betul. Ya, paham sampai di sini? Ustaz kalau nggak apal gimana? Cukup dijawab waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mesti iku sing enak Ustaz. Gak mau. Lo kok dipersulit gitu loh. Gitu loh, Pak Deddy ya katanya bahagiakan orang jangan dipersulit. Loh, saya itu menunjukkan yang benar, bukan mempersulit. Ya, baik. Ustadz yang kirim salam ke saya itu Ustadz Banji, Ustadz. Ya apa kira-kiranya? Banji punya rahim atau tidak? Berarti kalau tidak punya rahim statusnya apa? Laki-laki. Ya sama. Ya. Kita lanjut. Sekarang nomor berapa? 9 kan? Nomor 9. Kenapa Bu? Rami. Disunahkan memberi salam kepada anak kecil. Sunnah. Ngasih salam ke anak kecil. Sampaikan. Assalamualaikum. Nggak usah ikut cadel, lata-lata. Assalamualaikum. Nggak usah. Iya. Itum talam. Oh, itum talam ini. Yang fasih. Perdengarkan di telinganya anak itu bahasa Arab. Sing fasih. Fasih. Assalamualaikum. Itu. Jangan assalamualaikum. Jangan. Ayo nak, ya apa jawabannya nak? Itum talam. Loh kok gak fasih. Yang fasih. Ya. Masalahnya yang ngajari juga gak fasih masalahnya. Ya. Ya. Baik. Jadi sampaikan yang fasih. Dalilnya di mana? Tulis dalilnya Sahih Muslim nomor 2168. 2168. Ini nomor asli semua loh ini. Nomor asli semua di kitab asli. 2168. Atasnya 4031. Iya, ada. Bacain. Silakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmanin fasallama alaihim. Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan beberapa orang anak kecil, lalu beliau memberi salam kepada mereka. Oh, seperti itu ya. Lanjut. 10. Tidak boleh meniru ucapan salam ahli kitab. Tidak boleh meniru ucapan salam ahli kitab dan orang kafir lainnya. Contohnya kayak apa? Contohnya adalah yaitu dengan misalnya ya seperti ucapan yang beredar di masyarakat kita, yaitu dengan ucapan Om Swastiastu, ya, terus Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena salam-salam ini adalah bentuk mengagungkan agama atau Tuhan mereka. Nggak boleh. Berarti bisa melunturkan iman kita. Ya, Islam kita bisa batal loh. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini saya cuma sekadar memberikan contoh. Jangan dilakukan itu.
Loh, kenapa kok bisa mengagungkan agama, mengagungkan Tuhan mereka? Coba Bapak Ibu lihat, salamnya agama Hindu, Om Swastiastu, artinya semoga selamat dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Loh, jelas, lontor. Ada lagi salamnya agama Buddha, Namo Buddhaya, terpujilah semua Buddha. Lontor agama kita, hati-hati. Waliyadzubillah min hadzal kalam. Ya. Terus salamnya agama Kristen, salam keselamatan. Ya, maka ini tidak diperbolehkan, termasuk salam kebajikan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Cukup memberikan salam saja. Jadi tidak boleh ada istilah salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan kepada. Ini namanya salam haram. Alhamdulillah MUI sudah mengharamkan. Alhamdulillah sudah turun keputusan MUI. Baru-baru ini MUI sudah mengharamkan. Turun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemimpin kita taat sama MUI. Sudah diharamkan itu. Sudah, MUI sudah mengharamkan salam-salam model kayak gini. Dulu belum. Setelah dikaji, nah itu. Ya. Ternyata haram. Ya, seperti itu. Dulu nggak ada yang kayak gini dulu. Nggak ada. Ya, zamannya Bung Karno nggak ada kayak gini. Ya, Pak Harto juga nggak ada. Nggak ada. Ini Pak Harto. Ya. Pak Soeharto, presiden nggak ada. Setelah itu nggak tahu masanya siapa yang pakai nambah-nambah. Ini alhamdulillah fatwanya jelas nggak ada, nggak boleh. Lah terus kalau kita ini misalnya pemimpin, gimana? Warga kita ada yang non Muslim, cukup ucapkan salam Islam saja, karena di situ ada orang Islam. Jadi cukup sampaikan assalamualaikum, itu aja. Karena Nabi pernah melewati sekumpulan, di situ ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin Mekah. Itu Nabi cukup mengucapkan assalamualaikum, nggak pakai nambahi salam Yahudi, nggak pakai nambahi salamnya Kristen, nggak pakai, cukup assalamualaikum. Saya kalau diundang di kantor-kantor, mesti saya dikasih request, Ustadz, nanti yang hadir ada juga yang non-Muslim. Tolong nanti ceramahnya Ustadz dikondisikan. Ya, ada yang Hindu Ustadz, ada yang Katolik Ustadz yang hadir. Bahkan manajer kami itu Katolik. Tolong nanti Ustadz ceramahnya dikondisikan. Oke, siap. Lalu terus gimana? Cukup saya katakan salamnya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat pagi kepada semua yang hadir. Selesai. Karena di situ tidak mengandung unsur doa, tidak ada pengagungan. Gak apa-apa. Selamat sore, selamat petang, selamat pagi, selamat siang, boleh. Yang gak boleh itu salam sejahtera pagi. Wah, jangan. Hah? Salam saya. Pak Harto ini ada-ada aja nih Pak Harto ini. Apa gitu loh yang dibayangin itu apa? Ini lagi serius taklim kok pakai sayang-sayangan, ini apa? Gitu loh ya. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah Sahih Bukhari. Buka Bukhari. Nomor 6254. Bukhari 6254. Nomor asli ya. 6254. Baca. Ayo. 6254. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Bukhari. Ayo baca. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai keledai milik beliau. Di atasnya ada pelana bersulam peluru padaki. Teruskan. Sementara Usama bin Zaid menggunting di belakang beliau ketika hendak menyebut saat beribadah di Bani Al-Haris Al-Qasir.
Terus lanjut. Peristiwa itu terjadi sebelum perang Badar. Teruskan. Lalu beliau berjalan hingga melewati suatu majelis. Nah ini. Lalu ulang lagi, mundur dikit. Lalu beliau berjalan hingga melewati suatu majelis. Yang di majelis itu Pak Dedi lanjut. Yang di majelis tersebut bercampur antara kaum muslimin, orang-orang musyrik, para penyembah patung, dan orang-orang Yahudi. Oh, campur. Ya ada Islam, ada yang lain. Apa salamnya Nabi sebagai pemimpin negara? Nabi ini presiden loh, kepala negara loh. Ini apa kata Nabi? Lanjut. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka, lalu berhenti dan turun. Nah, Nabi mengucapkan Assalamualaikum, tidak nambahi salamnya penyembah patung, tidak nambahi salamnya Yahudi, enggak. Jadi cukup Assalamualaikum. Nah, lah kalau kita misalnya khawatir nanti dianggap intoleran, maka ucapkan aja yang umum tadi. Selamat pagi kepada para tamu undangan yang lain. Nah, gitu aja ya. Itu mudah-mudahan jangan ditambahi. Semoga ya Bapak Ibu sekalian mendapatkan kesejahteraan. Nggak usah. Sampaikan aja. Itu. Oh? Salam akal sehat. Ya. Salam presisi. Apa? Ada nggak polisi salam presisi? Salam pramuka. Itu juga pernah diprotes, Pak. Yang mana? Mendoakan selamat pagi, Iya. selamat. Iya. Siangnya dia nggak selamat, berarti diprotes ini. Nggak ada, tidak apa-apa. Tidak selamat, terus gimana? Iya, ya takdir. Qadarullah. Paginya selamat, siangnya tidak selamat. Ya qadarullah. Ya, seperti itu. Sampaikan aja, karena ucapan selamat pagi, selamat siang itu tidak mengansur unsur doa, hanya greetings. Sampaikan salam aja. Ya, berarti menyapa mereka itu nggak apa-apa Ustadz ya. Tetangga kita yang Kristen, pagi Pak boleh, sore Pak boleh, nggak apa-apa. Ya, menandakan waktu saja. Pagi, ya. Kenapa? Salam sehat, ucapkan semoga semuanya diberikan kesehatan. Boleh. Lawang orang kafir boleh diruqyah. Orang kafir itu boleh diruqyah, nggak apa-apa. Boleh, kita kalau jenguk mereka di rumah sakit, boleh kita ruqyah. Itu dalilnya ada dalam Sahih Bukhari, meruqyah. Bahkan orang kafir meninggal, kita mengucapkan innalillahi, boleh. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak ada unsur doa, justru isinya semua miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu, nggak boleh. Innalillahi apa ini ucapan apa itu? Istirja. Ucapan istirja itu nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Ya, semoga Anda berbahagia. Nggak apa-apa. Semoga Anda apa ini selalu sehat. Ini nggak apa-apa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi doa-doa duniawi. Nggak apa-apa. Atau sekalian aja didoakan. Semoga yang hadir semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Ya, seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? 11. Yang ke-11. Yang nggak boleh itu mendoakan ampunan sama rahmat. Kalau mendoakan hidayah, boleh. Makanya orang kafir kalau bersin, mengucapkan hamdalah. Banyak enggak orang kafir yang fasih-fasih? Haji, alhamdulillah, fasih. Apakah kita doakan yarhamukallah? Tidak. Justru kita doakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaan dirimu. Boleh, apa-apa. Kita lanjutkan yang nomor berapa barusan tadi? 11. Yang ke-11 adalah disunahkan memasuki rumah mengucapkan salam. Disunahkan memasuki rumah mengucapkan salam. Ucapkan salam. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Nomornya 321. 321. Saya belum mendengarkan aja sudah merinding karena pahalanya luar biasa. Pahalanya ini luar biasa. Ayo. 321. Sahih Targhib wa Tarhib 321. Ya, baca. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ya. ada 3 orang yang semuanya dijamin oleh Allah. Jika dia hidup, maka dia diberi rezeki dan diberi kecukupan. Masya Allah. Kalau hidup gimana Pak Didi? Jika dia hidup, Jika dia hidup, maka dia diberi rezeki dan diberi kecukupan. terus kalau mati? Dan jika dia mati, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Enak ya, kalau hidup orangnya dikasih rezeki, kalau mati masuk surga. Ini 3 orang ini, 3 orang. Siapa itu Pak Didi? 1. Yaitu orang yang masuk rumahnya, lalu dia mengucapkan selamat. Loh, punya salam. Orang yang masuk rumahnya, lalu dia mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam. Kalau rumah kosong, assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Rumah kosong. Kalau ada penghuninya, assalamualaikum. Itu ya. Saya pulang ngaji ini kan istri saya kerja. Kerja. Nggak ada orang kan? Nggak ada orang. Ya, assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Istri kedua ada di situ? Nggak ada. Oh, nggak ada. Istri pertama ke kerja. Oleh ke rumah. Oh, silakan. Masuk rumah, ya betul. Itu kan adab masuk rumah. Ini karena pembicaraannya adalah salam, maka yang kita bahas salamnya. Betul. Kalau mau masuk rumah, itu baca bismillah dulu ketika memegang gagang pintu, terus mengucapkan salam. Itu aturannya begitu. Karena ini pembahasannya terkait salam, maka masuk rumah ucapkan salam. Setelah kita mengucapkan bismillah. Karena orang kalau masuk rumah memegang gagang pintu atau pagarnya, mengucapkan bismillah, itu setan akan berkata, la mabita lakum wala asya. Kalian tidak bisa tinggal di rumah ini dan tidak bisa makan malam di rumah ini. Kata setan. Kita lanjut. Terus kan 3 orang. Siapa lagi Pak Dedi? Yang dia kalau hidup rezekinya dicukupi, mati masuk surga. Orang pertama kalau masuk rumah mengucapkan salam. Orang kedua, orang yang keluar ke masjid, maka dia dijamin oleh Allah. orang yang keluar ke masjid, keluar pergi menuju masjid, itu dijamin. Rezekinya dijamin, mati masuk surga. Terakhir, orang ketiga, Dan orang yang berangkat di jalan Allah. jihad fisabilillah. Nah, itu ya. Baik. Kita lanjutkan sekarang yang nomor berapa? 12. Yang ke-12, tidak boleh menjawab salam ketika di kamar mandi. Tidak boleh menjawab salam ketika di kamar mandi. Tak boleh. Dalilnya ditulis saja Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 16 dan 17. Abu Dawud nomor 16 dan 17. Sekarang nomor 17. Kok nomor 17? Nomor 13. Nomor 13. Diperbolehkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Orang sedang sholat, kita ucapkan salam. Kita pulang ke rumah, istri kita lagi sholat. Kita nyampaikan salam. Kita tahu kalau dia sholat. Assalamualaikum, kita pamitan. Keluar rumah, kita pamitan. Istri kita lagi sholat duha. Ucapkan salam. Jangan kemudian, oh sih sholat. Ya wis, tak langsung tak tinggal. Ya, itu. Nggak usah, ucapkan salam. Tidak ya. Sedangkan bagi orang yang sholat, cukup memberi isyarat. Orang yang sholat cukup memberi isyarat. Ayo gimana isyaratnya? Isyarat menjawab salam ketika kita sholat, mendapatkan salam. Hah? Ya, menghamparkan telapak tangan kanan, telapak tangan kanannya di bawah, punggung tangan kanannya di atas. Lihat telapak tangan Anda, itu ada di bawah. Punggung telapak tangan ada di atas. Ya begini. Ini. Ayo, Anda salam kepada saya. Itu aja. Prakteknya. Loh, bukan itu mengingatkan imam yang salah bagi wanita. Ya.
Jadi menghamparkan. Tahu ya? Diangkat. Anda kan lagi sedekap. Atau misalnya Anda lagi rokok, ya, Anda kan megang lutut. Anda angkat tangan Anda, yang penting telapak tangannya ada di bawah. Paham? Ibu bisa? Tahu? Tahu, alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan. Jadi telapak tangannya tidak menghadap ke kiblat. Kalau ngadep kiblat itu berarti ngadep ke depan. Ini tidak ke bawah. Ya, nggak usah dipukulkan, nggak usah ditepuk gitu, nggak usah. Itu kalau mengingatkan imam yang salah. Biasa saja diangkat. Ya, baik. Kita lanjutkan. Dalilnya Sahih Sunan Abu Dawud nomornya 925 dan 927. Ditulis saja 925 dan 927. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu 927. Intinya tadi yang saya praktekkan tadi, menghamparkan tangannya. Nomor berapa sekarang? 14. 14. Disunahkan sebelum berjabatan tangan, memulai salam terlebih dahulu. Disunahkan sebelum berjabatan tangan, salaman tangan, memulai salam terlebih dahulu. Berarti kalau gitu salaman tangan dulu atau mengucapkan salam? Hah? Salam dulu. Contoh, ayo Pak Dedi, praktek. Sebentar. Ya. Assalamualaikum. Baru. Yang salah itu yang begini. Salaman mana? Assalamualaikum. Nah itu salah. Yang benar itu lisan dulu, lidah dulu mengucapkan Assalamualaikum. Baru kemudian salaman tangan. Ya? Kenapa? Hah? Dosanya? Betul. Itu keutamaannya. Dalil Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2720. 2720. Baca. Sahih Targhib wa Tarhib 2720. Pelan-pelan Pak Didi, yang keras. Iya. Dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bila berjumpa mukmin yang lainnya, lalu dia memberikan salam. Ulang lagi, seorang mukmin bila berjumpa dengan mukmin yang lainnya, terus lalu dia memberi salam. Salam dulu, terus dan mengambil tangannya. Jabatan tangan, salam dulu, baru meraih tangan. Terus kemudian lalu berjabatan tangan dengannya. Maka akan gugur kesalahan keduanya sebagaimana dedaunan dari pohon yang berguguran. Nah, rontok daunnya, rontok, berguguran. Dosa-dosanya berguguran, rontok. Ya. Dan tidak usah kaku, begitu ketemu kondisi salam bisik. Gak usah, biasa aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, baru kemudian dijabat tangannya ya. Kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 15. Disunahkan mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Disunahkan mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Ada nggak ucapan salamnya? Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Boleh ditambah nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalj, dan seterusnya ya. Boleh ditambah itu. Tapi ketika ziarah itu ucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyari. Nah, mana dalilnya? Dalil
Ibnu Majah. Nomor asli 1547. Ibnu Majah 1547. Ibnu Majah 1547. Nah, itu nanti di buku-buku doa tolong dihafalkan Bapak Ibu. Mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Baik. Sekarang kita lanjutkan nomor 16. Betul tidak? 16. Ucapan salam di medsos. Ucapan salam di medsos. WA, SMS wajib dijawab. Wajib dijawab. Sekalipun dalam bentuk tulisan atau stiker. Ada enggak stiker Waalaikumsalam? Yang salah itu werbeb. WRWB, werbeb. Lah iya werbeb. Kita sudah bagus-bagus Assalamualaikum dijawab, yaitu askum werbeb. Waalaikumsalam WR titik WRWB titik werbeb bacanya. Nah, ini kalau bisa tulis yang sempurna. Itu stiker ada enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak? Ada. Itu sama dengan Ustaz tidak ditulis Ustaz tapi dijawab lisan. Gak apa-apa. Sama aja. Anda kan dapat stiker Assalamualaikum. Stiker Assalamualaikum. Anda jawab dengan lisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus silakan dijawab. Saya mau tanya, nulis di WA itu diawali bismillah dulu atau assalamualaikum dulu? Ayo. Saya tanya, WA itu identik dialog atau tidak? Hah? Piye kabare? Alhamdulillah. Jenengan gimana? Kan dialog. Sedangkan kalau email itu identik dialog atau surat. Maka aturannya kata para ulama, kalau nulis surat itu bismillah. Sedangkan kalau dialog diawali assalam. Oh, berarti kalau ngawali WA itu bismillah atau assalamualaikum dulu. Loh kok bismillah sih? Assalamualaikum katanya WA itu dialog. Pak Dedi piye kabare jawab Pak Dedi? Alhamdulillah tak. Oh, kan dialog toh? Maka ngawali itu assalamualaikum. Kalau nulis surat baru bismillah. Baru email itu surat. Maka bismillah. Itu WA itu bukan surat. WA itu dialog. Assalamualaikum. Bukan bis. Paham? Mulai sekarang sudah tahu bedanya email sama WA. Kalau WA diawali apa? WA Assalamualaikum, bukan bismillah. Kalau email diawali apa? Ya, baik. Kita lanjutkan. Itu fatwa ulama itu tadi. Fatwa ulama media sosial. Nomor berapa sekarang? Hah? 17. Salamnya burung bio tidak perlu dijawab. Burung bio. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak usah dijawab. Waalaikumsalam. Ada enggak burung bio yang lancar? Salamnya fasih. Ya. Salam burung bio tidak perlu dijawab. Karena burung beo tidak terkena beban kewajiban syariat. Jadi termasuk bel rumah. Klingklong, assalamualaikum. Gak perlu Anda. Waalaikumsalam. Gak perlu lah. Bel kok. Bel. Termasuk bel. Gak perlu. Ya. Ustaz, saya dengarkan salam di radio. Ada enggak ucapan salam di radio? Radio Muslim ada enggak? Siaran Islam ada enggak?
Ternyata itu bukan live, ternyata itu rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit lagi akan memasuki adzan zuhur. Mari kita bersiap-siap. Itu rekaman, bukan langsung live. Apakah perlu dijawab? Tidak perlu. Karena kecuali kalau live. Taklim langsung live rekaman. Ya. Langsung live, bukan rekaman, bukan yang diulang-ulang. Ya, baik. Maka jawab waalaikumsalam kalau itu rekaman. Terus apalagi? Nomor berapa? Fatwa lagi nomor 18. Jangan menyingkat ucapan salam dengan WR-WB. Jangan menyingkat ucapan salam dengan WR-WB. Ya, kita tutup nomor 18 sekarang. Ya, betul. 18. Bagaimana jika salam kita tidak dijawab? Ada enggak sesama muslim tidak mau jawab salam? Ya, podo jenggoten nih. Celananya podo cingkrangi. Ya, gara-gara beda madhab. Gara-gara beda, yang satu salafi pakai I, yang satu salafi pakai Y. Yang satu mungkin dulu pernah jihad, yang satu tidak jihad ke Ambon. Sudah ketemu? Arahnya kemana sudah nyanda? Ya. Ketemu ini, Assalamualaikum, menentok, gak dijawab. Gimana orang yang tidak menjawab salam? Hukumnya. Maka tak kasih biar panjenengan yang jawab. Kalau komplain jangan komplain ke saya, komplainlah ke Pak Dedi yang baca kitabnya. Ya. Buka saya tarhib wa tarhib nomor 2758. Wis komplain sama Pak Dedi. Jangan ke saya. 2758 saya tarhib wa tarhib. Bagaimana jika salam tidak dijawab? Ini nomor berapa ini? 19 kan? Ya. Hukum jika salam tidak dijawab. Saya tarhib wa tarhib 2758. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Tidak boleh seorang muslim memutuskan hubungan dengan muslim lainnya lebih dari 3 hari. 2758. Saya tarhib wa tarhib. Ulang lagi, tidak boleh? Tidak boleh seorang muslim memutus hubungan dengan muslim lainnya lebih dari 3 hari. Nggak boleh jotaan, kawawu lebih dari 3 hari, nggak boleh. Saling nggak bertegur sapa, nggak boleh. Terus lanjut. Apabila berjumpa dengannya. Nah ini di poinnya. Apabila berjumpa dengannya. Terus. Lalu memberi salam kepadanya 3 kali. 3 kali nyampaikan, ternyata. Namun semuanya itu dia tidak membalasnya. Tidak dijawab, maka sungguh dia pulang dengan membawa dosa orang yang memberi salam. Dosanya, semua dosanya. Orang yang ngasih salam itu diangkat, diberikan ke orang itu semuanya. Tapi tidak perlu Anda kemudian nambahin dusuk. Nggak usah itu nambahin dosa. Dalam hati nggak boleh. Yang ikhlas. Ya. Yang ikhlas, ya. Baik. Masih ingat wanita pelacur yang ngasih minum seekor anjing? Masuk surga tidak? Diampuni tidak dosanya? Diampuni. Kenapa? Alasannya kenapa? 1, karena dia berbuat baik kepada hewan. 2, karena dia ikhlas. Lo kok bisa tahu ikhlas? Karena anjing itu tidak mengucapkan jazakillah khairan, sama tidak mengucapkan assalamualaikum atau waalaikum. Sing ikhlas kayak wanita itu, makanya dosanya diampuni. Ya, jangan kemudian geremeng wis ditolong gak terima kasih. Itu, iya, itu lah anjing tadi kan tidak mengucapkan terima kasih, jazakillah khairan tak pakai. Itu. Nah, itu.
Baik, demikian yang bisa kami sampaikan tuntas materi kita nomor 8 dan nomor 9. Jika Allah takdirkan kita pada kesempatan yang akan datang, berarti kita masuk poin nomor berapa? 10. Oh, ini masih panjang, Pak Ustaz. Iyalah, yang terbaik itu banyak. Orang-orang terbaik menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena waktunya kita akhiri, semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan berkah. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Sebelum kita tutup, kita doakan saudara kita yang biasa membantu kita untuk membacakan kitab-kitab, yaitu Mas Didi. Ya, beliau mengalami kecelakaan, sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, ya, diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan sakitnya menjadi penyebab diampuni dosa-dosanya. Ya, demikian kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini pertemuan kita pada pagi dan siang hari ini. Dari ketuanya Ibu Yudi, kami sampaikan terima kasih atas kepada pendengar. Dan maaf ada kekurangan, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.